Sampah masih menjadi permasalahan besar di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada tahun 2020 lalu, total produksi sampah nasional mencapai 67,8 juta ton atau lebih dari 185.000 ton per harinya. Permasalahan ini masih menjadi ancaman besar terutama di tengah pandemi. Oleh karena itu, menurut Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Dr. Insinyur Nofrizal Tahar, edukasi seputar pengelolaan sampah yang baik harus diajarkan sedini mungkin. Karena pada usia anak-anak, seorang dapat menyerap dan mengingat ilmu paling baik. Menurutnya, salah satu cara mengedukasi anak sekolah dasar yakni dengan membentuk literasi baru. Literasi yang perlu ditanamkan yakni sampahku tanggung jawabku, serta mulai dari diri sendiri yakni di rumah sendiri. Nofrizal juga berpendapat, dengan menanamkan cara pandang ini, maka dapat membentuk pribadi anak yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Kita harus membangun literasi baru, yaitu sampahku tanggung jawabku. Karena itu juga yang memang ada di dalam undang-undang kita. Di dalam undang-undang pengelolaan sampah itu, sampah ini menjadi tanggung jawab setiap orang. Ada itu di pasal 12. Jadi sampah ini sama dengan apa ya, ibaratnya kalau di dalam agama Islam, mohon maaf ini, sama dengan sholat ini, fardu ain. Pengelolaan sampah ini fardu ain. Oleh sebab itu, perlu kita bangun literasi sampahku menjadi tanggung jawabku. Jadi dia begitu pegang sampah, dia punya tanggung jawab. Kalau nggak ketemu tempat sampah, dia simpan dulu di dalam sakunya. Atau itulah yang harus dipikirkan, supaya juga kalau dia punya literasi sampahku tanggung jawabku, dia punya back mind. Saya nggak ingin menambah beban pencemaran di muka bumi ini kalau saya buang sampah sembarangan. Tidak hanya melestarikan lingkungan, mengelola sampah dengan baik juga dapat memberikan keuntungan yang besar. Salah satunya dilakukan Desi Srihandi, yang menjual barang-barang hasil olahan sampah organik maupun anorganik dengan nama Green Mommy Shop. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah ini, Desi juga mengajak anaknya untuk turut berpartisipasi, mulai dari memilah sampah hingga melakukan pengomposan. Desi juga menanamkan pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya untuk melestarikan lingkungan, namun juga sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari. Dengan begitu, sang anak dapat memiliki cara pandang baru mengenai pengolahan sampah. Kalau di rumah kami, bagaimana kami istilahnya mengelola sampah organik dan itu otomatis keterlibatannya anak-anak juga harus terlibat karena mereka berkegiatan bersama apa segala macam. Jadi kita orang tua itu tidak hanya mencontohkan saja, tapi istilahnya ini sesuatu yang ya seperti ini hidupnya kita, seperti itu. Jadi saya nggak pernah bilang ke anak-anak, ini contohnya ini harus begini, ini harus begini. Bukan, bahasa saya bukan mencontohkan. Dengan mengedukasi anak seputar pengolahan sampah sejak dini, diharapkan dapat membentuk pribadi yang peduli terhadap lingkungan saat dewasa nanti. Tim Liputan, DAI TV.